Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai sehari setelah pesta diadakan. Luke dan yang lainnya saat ini sedang menuju ke bukit yang berada di wilayah Tua Hade untuk melakukan piknik. Dan Luke memilih lokasi bukit ini karena dia ingin memenuhi janjinya kepada Claudia untuk membiarkannya terbang menggunakan hang glider. Selain itu, Luke juga berniat untuk melakukan beberapa eksperimen di sana. Cuaca hari ini cukuplah mendukung dan mendapatkan angin sepoi-sepoi yang sangat cocok untuk menerbangkan hang glider. Dan lalu setelah mencapai bukit, Luke kemudian langsung menciptakan hang glider untuk Claudia dan Nevan. Selain itu, Luke juga membekali mereka berdua dengan alat komunikasi radio. Berbeda dengan sebelumnya, Luke kali ini menciptakan sebuah alat pemancar sinyal. Dan Luke menguji seberapa jauh jangkauan alat komunikasi radio jika menggunakan alat pemancar ini. Yang mana Luke sudah memperkirakan bahwa alat baru ini akan mampu mengirimkan sinyal 20 kali lipat lebih jauh dari versi alat komunikasi radio portable sebelumnya. Mendengar penjelasan Luke, Nevan lalu mengatakan bahwa alat komunikasi radio ini benar-benar akan menjadi senjata yang mematikan jika digunakan untuk berperang. Karena dengan menggunakan alat ini, mereka nantinya bisa mengontrol ribuan pasukan dengan satu komando yang tepat. Menanggapi perkataan Nevan, Luke kemudian mengatakan bahwa karena itulah Luke ingin alat komunikasi radio ini tetap dirahasiakan. Karena jika informasi mengenai alat ini sampai bocor, para bangsawan pasti akan menjadi berambisi untuk menyerang kerajaan lain. Memperluas wilayah kerajaan mungkin bisa membuat kerajaan lebih makmur. Tetapi Luke tidak ingin melihat tumpahan darah dan air mata akibat keserakahan dari orang lain. Dan kemudian setelah percakapan itu, Claudia dan Evan akhirnya mulai lepas landas dari puncak bukit. Dan mereka berdua kemudian meluncur terbang mengendarai angin. Mereka berdua adalah gadis yang pintar. Jadi dengan cepat mereka berdua bisa mengendalikan hang glider masing-masing. Dan terlebih, Claudia nampaknya bisa membuat hang glider bergerak lebih cepat meskipun dia tidak mempunyai sihir angin. Dan lalu setelah terbang selama beberapa menit, Claudia dan Evan akhirnya kembali ke titik awal penerbangan lagi. Mendaratkan hang glider lebih susah daripada menerbangkannya. Jadi Nevan kemudian bertanya apakah Claudia bisa membuat sihir cahaya yang menciptakan dorongan. Mendengar itu, Claudia kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Claudia mungkin sudah pernah mempelajari mekanisme pengubahan sihir cahaya menjadi tenaga gerak. Namun Claudia tidak tahu cara untuk mengaplikasikannya. Sihir memanglah sangatlah berguna. Tetapi masih ada beberapa hal lain yang juga tidak bisa dilakukan menggunakan sihir. Dan lalu setelah mereka selesai melakukan penerbangan, Luke, Tart, Claudia, dan Evan kemudian makan siang bersama. Para gadis cukuplah antusias dengan makanan hari ini karena Luke sendirilah yang menyiapkan bekal makan siang. Dan untuk menu kali ini adalah sandwich. Melihat itu, Claudia kemudian memprotes Luke karena tidak ada gratin kesukaan Claudia di dalam kotak makan siang. Mendengar itu, Nevan kemudian bertanya tentang apa itu gratin, yang mana Claudia langsung menjelaskan hal itu kepada Nevan. Sambil menuangkan sup, Luke kemudian menyuruh mereka semua untuk makan sandwich itu terlebih dahulu. Dan ternyata ketika para gadis memakannya, mereka menjadi terkejut dengan rasa sandwich itu. Dan mereka nampaknya sangat menyukai mayones yang Luke tempatkan di dalam sandwich itu.
Di dunia ini, mayones adalah sesuatu yang unik karena belum pernah ada sebelumnya. Dan lalu, setelah para gadis menghabiskan sandwich pertamanya, Luke kemudian mengeluarkan hidangan utamanya, yaitu sandwich yang berisikan gelatin. Melihat itu, Claudia kemudian menjadi sangat senang dan dia tanpa ragu langsung mulai memakannya. Biasanya, kreatin hanya enak dimakan ketika masih hangat. Namun, Luke sudah menemukan cara untuk membuatnya masih terasa enak meskipun sudah dingin. Sambil menikmati sandwich, Claudia lalu bertanya tentang apakah Luke memiliki eksperimen lain selain menerbangkan hang glider. Luke kemudian melihat jam tangannya dan mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen selanjutnya. Dan Luke mengatakan itu sambil membuka alat komunikasi radio besar yang berwarna hitam. Dan tak lama setelah itu, alat itu kemudian mulai bergetar. Dan saat Luke mengangkatnya, suara Maha pun terdengar. Maha saat ini berada di jarak 400 km dari tempat Luke. Dan dia saat ini bisa saling bertukar suara menggunakan alat ini. Selama 2 tahun ini, Luke sudah mengerjakan proyek untuk membuat sistem telepon. Tetapi meskipun dengan uang dan usaha yang Luke kerahkan selama ini, Luke masih membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan pembuatan alat ini. Di dalam percakapan telepon, Maha kemudian memberikan laporan terbaru mengenai Orna dan beberapa hal mengenai hasil penyelidikan yang Luke minta sebelumnya. Dan meskipun ada beberapa lag karena jarak transmisi yang jauh, namun kualitas suara masihlah bagus. Dengan kata lain, eksperimen Luke kali ini berjalan dengan sukses. Dan lalu setelah beberapa saat mengobrol dengan Maha, Luke kemudian mematikan teleponnya karena ada Nevan yang menghampiri Luke dengan tatapan seperti ingin menerkam. Nevan lalu bertanya, apakah telepon barusan berasal dari Milteu? Dan nampaknya Nevan masih tidak terima dengan kenyataan itu karena hal ini benar-benar di luar pemikiran Nevan. Luke kemudian menjelaskan bahwa kecepatan pengiriman informasi sangatlah penting. Di dalam perdagangan, mengetahui informasi mengenai setiap harga barang akan membuat pedagang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Evan setuju akan hal itu. Dan juga di bidang politik dan militer, alat ini juga akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Biasanya, semakin jauh jaraknya, maka akan semakin lama informasi bisa disampaikan. Mengingat pengiriman surat saat ini hanya masih menggunakan kereta kuda. Namun, dengan adanya alat ini, Luke bisa menghubungkan orang-orang dari jarak jauh dengan sangat mudah. Yang mana menurut Nevan, dengan alat ini mereka akan mampu menguasai dunia. Meskipun begitu, Luke mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan hal itu. Luke hanya akan menggunakan alat ini untuk memperkuat jaringan informasinya dan juga untuk beberapa kepentingan dari Orna. Tart dan Claudia kemudian juga bertanya tentang bukankah alat komunikasi pada hang glider sebelumnya hanya bisa mencapai jarak 2 km saja. Namun, mengapa alat ini bisa melebihi jarak itu? Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa versi yang dipasang di hang glider sebelumnya adalah versi nirkabel. Dan alat telepon yang baru saja digunakan adalah versi kabel yang memiliki kekuatan transmisi yang jauh lebih kuat. Dan alasan mengapa Luke memerlukan waktu 2 tahun untuk mengembangkan alat ini adalah karena proses pembuatan saluran bawah tanah untuk menyimpan kabel. Dan juga untuk menghindari terputusnya koneksi, Luke telah menciptakan kabel yang kuat dan tahan akan serangan sihir. Bahkan dengan serangan pisau yang dilapisi sihir oleh Tart, hal itu masih tidak bisa memotong kabel itu. Selain itu, Luke juga sudah merancang sistem paralel yang mencegah informasi terputus jika salah satu rute sinyal mengalami masalah. Mendengar itu, Nevan kemudian menjadi kaget dan bertanya, apakah itu berarti Luke sudah menciptakan banyak rute transmisi untuk sinyalnya? Yang mana hal itu kemudian dijawab Luke bahwa Luke sudah membangun 20 pangkalan pengelola sistem komunikasi alat ini di 20 kota besar yang terletak di kerajaan ini. Tetapi fakta yang lebih mengejutkan Nevan adalah pengerjaan alat ini dilakukan dengan cara rahasia.
Luke telah menyewa penyihir tanah yang mau melakukan pekerjaan kotor dan tetap bungkam. Jadi karena itulah Luke sudah menghabiskan 40% dari uang Orna untuk pengerjaan alat ini. Meskipun itu adalah uang yang sangat besar, namun Luke yakin bahwa mereka bisa dengan cepat memperoleh keuntungan menggunakan alat ini. Mendengar itu, Nevan kemudian menjadi tertawa dan dia mengatakan bahwa dia nampaknya tidak akan pernah bosan selama bersama dengan Luke. Sementara Claudia kemudian bertanya, apakah Luke bisa menggabungkan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel menjadi satu jaringan? Headset nirkabel mungkin hanya bisa digunakan dalam radius 2 km saja. Namun, jika ada stasiun pemancar di sekitarnya, bukankah itu berarti masih bisa mengirimkan informasi ke wilayah lain? Luke tidak menyangka bahwa Claudia akan menyadari hal itu. Dan lalu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia sudah membuat beberapa pangkalan terpisah untuk memancarkan dan menerima sinyal komunikasi. Dan Luke tentu saja akan merahasiakan letak dari setiap pangkalan itu untuk berjaga-jaga jika ada pengkhianat. Dan juga Luke sudah menyebarkan agen yang dapat dipercaya ke setiap wilayah kerajaan. Dan kemudian setelah obrolan itu, eksperimen akhirnya berakhir. Dan Luke memberikan headset komunikasi kepada mereka semua untuk digunakan sebagai media komunikasi ke depannya. Dan lalu mereka pun akhirnya pulang. Namun di saat Luke akan pulang, Luke mendapatkan telepon dari salah satu agennya yang berada di ibu kota. Yang mana dia memberikan informasi buruk mengenai kaum bangsawan yang mencoba menjebak Luke karena kecemburuan mereka. Dan kemudian sesampainya di rumah, Luke lalu mulai membuat rencana untuk melawan para bangsawan yang mencoba untuk menjatuhkannya. Berbeda dari biasanya, Luke kali ini tidak bisa membiarkan para bangsawan itu untuk bertindak sesuka hati. Karena jika Luke membiarkannya, maka hal itu akan menyeret Luke dan keluarga tua HD ke dalam posisi yang buruk. Alat komunikasi sangatlah berguna. Yang mana dengan alat ini, Luke bisa mengetahui informasi ini jauh lebih awal. Jadi, Luke bisa membuat persiapan. Untuk saat ini, jaringan informasi Luke terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan Balor, Orna, dan orang-orang yang mengagumi Luke sebagai kesatria suci. Perusahaan Balor dan Orna terdiri dari orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis. Sementara orang-orang yang mengidolakan Luke kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan. Dan informasi kali ini berasal dari mereka. Sebelumnya, Luke sudah mengawasi dan memilih beberapa bangsawan yang mengaguminya yang dapat dipercaya. Dan setelah itu, Luke kemudian menarik hati mereka dan mencuci otak mereka supaya menjadi loyal dan mau memberikan setiap informasi yang mereka ketahui, termasuk informasi milik keluarga mereka sendiri. Musuh kali ini adalah para bangsawan yang merasa cemburu atas prestasi Luke. Dan nampaknya mereka juga khawatir bahwa keluarga tua HD akan naik peringkat menjadi setara dengan bangsawan tingkat atas lainnya. Meskipun Luke dan ayahnya sama sekali tidak tertarik akan hal itu. Setelah memikirkannya, Luke kemudian memutuskan untuk melawan menggunakan pendekatan secara langsung untuk memulai rencana melawan para bangsawan itu. Dan kemudian keesokan harinya, Nevan akhirnya dijemput oleh utusan dari keluarga Roman Lung. Nevan adalah putri dari keluarga Roman Lung, jadi tentu saja dia adalah orang yang sangat sibuk. Saat Nevan akan meninggalkan mansion tua HD, Nevan mengatakan bahwa pembangunan akademi akan segera selesai. Dan Nevan akan menantikan saat-saat dia bertemu dengan Luke di sana. Selain itu, Nevan juga menawarkan bantuan untuk membantu masalah Luke kali ini. Namun, Luke menolak hal itu. Dan lalu setelah Nevan pergi, Luke kemudian menghubungi agennya di ibu kota kerajaan dan memberikan instruksi untuk mempersiapkan jebakan untuk orang-orang yang mencoba menjatuhkan Luke. Dan lalu keesokan paginya, Luke, Tart, dan Claudia akhirnya pergi ke ibu kota menggunakan hang glider. Selama di perjalanan, Claudia mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan ada orang yang mencoba untuk membunuh Luke.
Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, nampaknya para bangsawan mencoba menuduh Luke sebagai seorang pembunuh yang membunuh seorang bangsawan di kota John Bull ketika Luke melawan iblis di sana. Dan berdasarkan hukum kerajaan, hukuman untuk seorang pembunuh adalah hukuman mati. Pada dasarnya, korban jiwa dan kerusakan yang terjadi akibat pertarungan melawan iblis bukanlah tanggung jawab dari kesatria suci ataupun kesatria senior. Karena ada kondisi di mana seorang kesatria terpojok tidak mempunyai pilihan lain. Namun, meskipun begitu, para bangsawan yang cemburu terhadap Luke menggunakan cara ini untuk memframing Luke sebagai orang yang jahat. Dan bahkan mereka juga telah menciptakan perseteruan antara keluarga korban dengan keluarga Tua HD. Dengan dalih bahwa keluarga Tua HD sengaja membunuh bangsawan kota John Bull. Dan dalam skenario terburuk, kerajaan akan memberikan hukuman kepada keluarga Tua HD. Setelah mendengar itu, Tart dan Claudia kemudian bertanya mengenai apa yang akan Luke lakukan untuk mengatasi masalah ini. Luke kemudian menjawabnya bahwa di persidangan yang akan dihadiri terdapat orang yang akan memberikan kesaksian. Dan Luke sudah mempengaruhi orang itu untuk berpihak kepadanya. Tart lalu juga bertanya tentang bagaimana persidangan itu bisa terjadi. Yang mana Luke kemudian menjelaskan bahwa awalnya para bangsawan akan membahas apakah persidangan untuk orang yang dituduh perlu dilakukan atau tidak. Dan jika mereka sudah sepakat, maka merpati putih akan dikirimkan ke kediaman dari orang yang tertuduh setelah mendapatkan izin dari kerajaan. Dan orang tertuduh itu hanya memiliki waktu 8 hari untuk segera ke ibu kota. Namun dalam kasus Luke, merpati pembawa pesan itu telah dibunuh sebelum tiba. Dan jika Luke sampai telat atau tidak hadir pada persidangan, maka Luke akan dianggap melarikan diri dan akan dijatuhi hukuman pada waktu itu juga. Sementara jika Luke bisa datang sebelum persidangan, maka Luke akan dituduh memiliki antek-antek di kerajaan. Dan jika saja Luke tidak mengetahui informasi ini sebelumnya, Luke pasti akan sangat kesulitan. Namun berkat kecepatan sistem informasinya yang baru, Luke bisa mengetahui bangsawan yang mencoba menjebaknya. Dan saat ini Luke bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun meskipun begitu, Luke tidak akan berhenti hanya pada dia tidak dinyatakan bersalah. Tetapi Luke berencana akan mengalahkan bangsawan itu dan menjadikannya sebagai contoh supaya tidak ada bangsawan lain lagi yang mencoba melakukan hal yang sama kepadanya. Dan lalu setelah percakapan itu, Luke kemudian ingin mencoba menggunakan sihir baru buatan Claudia. Yang mana sihir itu memberikan dorongan kecepatan super yang berasal dari pancaran gas bertekanan tinggi yang dipanaskan oleh api. Dan untuk kali ini, Luke sudah memodifikasi sihir itu dengan menambahkan sihir angin di dalamnya. Dan Luke menyebut sihir ini sebagai thruster. Meskipun ini adalah sihir dorongan, namun Luke juga bisa menggunakan sihir ini dalam medan pertempuran untuk melepaskan serangan daya tembak tinggi kepada musuh. Setelah rapalan mantra sihir selesai, sihir thruster akhirnya diaktifkan. Dan hang glider yang Luke dan Claudia naiki langsung bergerak dengan kecepatan luar biasa dan meninggalkan Tart di belakangnya. Dan setelah beberapa saat, Luke kemudian mematikan sihirnya. Karena jika dia terus melakukannya, maka hang glidernya pasti akan hancur. Menyadari itu, Luke kemudian berniat untuk membuat versi hang glider yang jauh lebih kuat lagi. Meskipun hal itu akan menambah jumlah bebannya. Dan lalu setelah beberapa saat, Tart akhirnya bisa menyusul mereka berdua. Dan Tart saat ini terlihat menangis. Melihat Tart, Luke kemudian berpikir bahwa akan lebih bagus untuk membuat pesawat daripada memperkuat hang glider. Dan dengan sihir thruster, maka Luke nantinya malah bisa membuat sebuah pesawat jet pribadi yang bisa menampung 4 orang. Sambil memikirkan itu, Luke, Tart, dan Claudia akhirnya sudah sampai di daerah sekitar wilayah ibu kota. Dan mereka pun akhirnya mendarat di sana. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah.
Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.